Itu pas betul ada supervisor buat kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau dulu kan. Welcome. Good to see you again. How are you? I'm very happy. All right. Yes. My present to Jal Victor. Thank you. Happy to see you. Welcome. Welcome. Well, just teruskan. I'm may your visit further and not only bilaterally but also in the context of the G20 cooperations. We know the economic situation, the roles of the IMF is getting more important, so we need. I would like to firstly listen to you, your views on the today's situation. Well, Mr. President, first, thank you very much for making this meeting. And as you say, it's more as a contributor issue rather than about the Indonesian economy. Strauss-Kahn berjumpa dengan Bapak Presiden global, situasi regional, dan beberapa hal yang disampaikan tentang tantangan yang dihadapi, seperti misalkan masih global imbalances, kemudian juga food crisis di dunia adalah merupakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, inflation, dan Bapak Presiden tadi juga menyampaikan tentang masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan di G20, termasuk Global Financial Inclusion, Global Financial Safety Net, Doha Development Round, dan situasi saat ini yaitu food crisis yang dihadapi oleh dunia saat ini. Saya kira Bapak Strauss-Kahn akan menyampaikan beberapa hal, dan saudara nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan dipersilahkan. The first time I came to your country was in 1970. Well, Kita kembali sangat menyesalkan terjadinya benturan atau bentrokan fisik antara saudara-saudara kita, komunitas Ahmadiyah dengan masyarakat lokal, yang sangat memprihatinkan karena terjadi korban jiwa dan luka-luka. Terhadap ini, saya telah menginstruksikan untuk dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui sebab akibat dan kejadian yang sebenarnya, dengan tujuan siapa yang lalai, siapa yang bersalah, siapa yang melanggar hukum harus diberikan sanksi, termasuk manakala sesungguhnya benturan itu bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup efektif dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, maka dalam hal ini sanksi dan tindakan juga perlu dilakukan, termasuk dari kedua belah pihak itu siapa yang melakukan pelanggaran hukum, itu juga mesti diberikan sanksi. Sebab kita tidak bisa memberikan toleransi seperti ini terjadi lagi.
saya juga ingin agar kesepakatan yang telah dicapai pada tahun 2008 sebagai satu opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya bentrokan horizontal itu sungguh ditepati. Dan kemudian saya juga meminta kepada jajaran pemerintah untuk melakukan investigasi siapa yang tidak mentaati kesepakatan yang telah dicapai itu. Kalau kesepakatan itu dicapai, ulangi, diindahkan, dipatuhi, dan dijalankan, bentrokan seperti ini, benturan fisik seperti ini, apalagi tindakan-tindakan kekerasan, sesungguhnya dapat dicegah. Sampai hari ini, sejak kemarin sampai tadi pagi, meskipun jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk penegak hukum juga telah bekerja, tetapi saya masih meminta untuk dilakukan investigasi yang menyeluruh agar tidak lewat begitu saja insiden yang baru terjadi di Banten. Dan saya berharap kepada utamanya para pejabat yang bertugas di daerah, baik pemerintahan, aparat keamanan, komando teritorial, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, agar sungguh peduli terhadap masalah ini untuk menjaga kerukunan antar maupun intra umat beragama. Tentu saya ikut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang kehilangan keluarganya menjadi korban dalam insiden yang terjadi kemarin di Banten. Saya akan meneliti hasil investigasi itu dan kemudian saya ingin semua pihak untuk tidak lengah, untuk tidak menganggap ringan situasi, manakala sudah ada tanda-tanda, itu segera dilakukan langkah-langkah semestinya. Jangan menunggu sampai terjadi benturan dan bentrokan. Saya juga ingin aparat keamanan kita, kepolisian kita, komando teritorial kita juga antisipatif, profesional, tegas di dalam mencegah terjadinya kekerasan dan mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan itu. Rakyat ingin mendapatkan kejelasan dari semuanya ini, dan oleh karena itu saya berharap jajaran pemerintah terkait, baik pusat maupun daerah, segera setelah peristiwa ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara, yang kedua menyangkut apa yang terjadi di tetangga kita, sama-sama anggota ASEAN, yaitu insiden militer yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja. Untuk diketahui, Menteri Luar Negeri telah saya utus untuk berangkat ke Kamboja dan Thailand. Hari ini sudah berangkat ke Kamboja dan kemudian besok melanjutkan ke Thailand, dan sudah ada komunikasi sebelumnya mengapa Menteri Luar Negeri Indonesia mengambil inisiatif untuk bertemu dengan kedua counterpartnya. Sebagaimana saudara ketahui, tahun ini Indonesia adalah ketua ASEAN. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjadi bagian dari solusi. Sebenarnya kejadian di antara kedua tentara
bukan hanya sekali ini, beberapa kali sudah terjadi. Bahkan saya pribadi 2 kali sudah pernah bertemu dengan kedua kepala pemerintahan, Perdana Menteri Hun Sen dan Perdana Menteri Abhisit, atas permintaan kolega saya, pemimpin ASEAN waktu itu, ketika terjadi eskalasi. Dan waktu saya bertemu secara terpisah dengan kedua Perdana Menteri waktu itu, ada komitmen untuk lebih menahan diri dan insiden yang lebih tidak kita inginkan dapat dicegah. Tapi kali ini kita masih melihat masih terjadi aktivitas bentrokan militer itu. Oleh karena itu saya sungguh berharap agar misi Menteri Luar Negeri Indonesia bisa diterima dengan baik oleh kedua negara itu. Dan sebagai chairman dari ASEAN, saya menyuruhkan untuk benar-benar menahan diri dan segala permasalahan bisa dicarikan solusinya secara damai sesuai dengan piagam ASEAN yang harus sama-sama kita junjung tinggi. Saudara-saudara, yang ketiga atau yang terakhir adalah berkaitan dengan situasi di Mesir yang sama-sama kita ikuti. Seraya tetap menghormati kedaulatan Mesir sebagai negara dan bangsa yang berdaulat, seraya pula kita memberikan dorongan agar bangsa Mesir bisa mengatasi permasalahan dalam negerinya dengan bijak, dengan tepat, dan menghindari korban yang tidak perlu serta kekerasan yang tidak semestinya terjadi. Maka sebagai negara sahabat yang memiliki hubungan yang baik sejak awal kemerdekaan Indonesia, saya mengambil inisiatif untuk menulis surat yang saya tujukan sesungguhnya kepada pemerintah Mesir. Surat itu dibawa oleh utusan khusus saya yang juga dan Satgas di dalam penyelamatan warga negara Indonesia, Saudara Hasan Wirayuda, dan surat itu isinya tiada lain adalah keinginan Indonesia untuk berbagi atau sharing pengalaman ketika Indonesia mengalami hal yang kurang lebih sama 12 tahun yang lalu. Kemudian kita berhasil melakukan transisi demokrasi dan kemudian membawa perubahan, berakhirnya tata pemerintahan sebelumnya ke tata pemerintahan yang baru. Indonesia memilih dengan cara ini. Yang penting message, pesan, pandangan, dan rekomendasi itu sampai kepada pimpinan Mesir dengan harapan kiranya bisa menjadi perbandingan. Saudaranya bangsa Indonesia juga mengalami hal yang sama dulu, tetapi kami alhamdulillah bisa mengatasi dan akhirnya melakukan reformasi, transisi demokrasi, dan transformasi sebagaimana yang berlangsung hingga hari ini. Tentu dalam keadaan seperti ini, Saudara Hasan Wirayuda yang mantan Duta Besar Mesir, mantan Menteri Luar Negeri, tadi mengirim berita SMS kepada saya sedang mencari celah atau jalan atau cara agar surat ini segera sampai. Mudah-mudahan niat baik Indonesia mendapatkan respon yang positif dari pimpinan dan pemerintah Mesir. 3 hal itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Minister and delegate, once again, I trust that under your leadership, let's continue strengthening and expanding our bilateral partnership by together in advancing ASEAN in the bilateral meeting, our partnerships and cooperations. I would like to thought on how could we further expand. Mr. Russell, for this week, I think we have quite several main on the issue, and also Thailand still continue. Salam. Welcome. Oh, Mr. President, so nice to see you again. Yes. Thank you very much. My co-worker, Price. Welcome.
welcome. Very nice to see you. Great to see you again. Wonderful job. Welcome. President. Nice to see you. Hello. We spent a long time. I would like to welcome you all to, and I'm grateful to have. I am hoping our bilateral friendships we could do more, continuing our reform. But I have to admit that we are still having so many homework, and I am hoping also that we could continue our part in strengthening our partnerships. You have 12 very impressive, have gone light years ahead. Antara parlemen kedua negara di bidang pemajuan demokrasi ditekankan dalam pertemuan tadi bahwa esensi dari kerjasama ke depan adalah kemitraan, karena tentunya kita sebagai sesama negara yang memajukan demokrasi banyak kemajuan yang telah kita miliki, dan dalam konteks kerjasama adalah lebih dalam salah satu topik pemajuan kerjasama demokrasi. Pertemuan membahas berbagai isu secara komprehensif, menyangkut isu-isu bagaimana kedua negara bisa bekerjasama memajukan demokrasi, bagaimana membahas isu-isu tertentu antara lain misi yang kita lakukan dalam hal kerjasama penanganan masalah konflik partnership untuk promoting democracy. Please. For all of us. We've just completed a very important and interesting meeting with President Yudhoyono, and we appreciate the time that he has spent with us. We talked about a wide range of issues, from parliamentary development and the importance of an independent parliament in dealing with the executive branch, and we also talked about issues relating to women's rights, environmental issues, the Ahmadiyya, trade, and the President was very forthright and direct in addressing every one of these issues, and he raised issues with us as well. We, of course, are always proud to carry the greetings from President Obama, who enjoyed his visit last November here in Indonesia, an opportunity for him to come back to the spot where he spent a number of years as a Hello. Welcome. Good to see you again. Nice to get your welcome. Thank you very much. We met in Boston? Yep, All right. and yes. also here in November. Okay. Selamat pagi. Welcome. See you. I want to welcome you. Welcome. Thank you very much. Ambassador, how are you? Please be seated. Mr. Fel, thanks for visiting Indonesia again and expand our. It is also ASEAN. We will also summit that will be also there. Thank you, Mr. President. It's a great honor to be here and members of your cabinet. Hari ini saya kira intinya itu mereka bukan soal insentif, akan tetapi lebih kepada bagaimana regulasi-regulasi kita yang baru itu memberikan suatu kepastian. Jadi tidak menimbulkan satu distorsi. Ya, misalkan hal yang terkait dengan masalah terkait dengan contoh yang jelas itu adalah bagaimana misalkan sesuatu itu ada kepastiannya di dalam perizinan, ya, kecepatan, kemudian juga. Tapi itu tergantung periodenya ya. 8 miliar antara 2090 sampai 2008 kalau saya nggak salah ya. Ya nanti saya coba dicari ya. Investment berapa? New investment. Oh, new investment. Oh, nya angka apa? Existing investment atau new investment?
all